إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa iyyakum jami'an. Kita meyakini dalam Islam haqqul yaqin bal ainul yaqin, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanya Islam. Kemudian Allah menerangkan di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari di dunia ini agama selain agama Islam, falan, kalimat lan dalam bahasa Arab memberikan faidah al-istiqbal, di masa akan datang. Artinya Allah tidak akan pernah menerima agama dari orang tersebut selain agama Islam. Dan kalau dia mati membawa selain agama Islam, maka dia pasti di hari kiamat menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan kita telah hafal dalam surah Al-Maidah ayat yang sangat familiar, turun di sore hari di waktu Arafah, di hari Jumat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di hari ini, di Hajjatul Wada', ashiyata Arafah yaumil Jum'ah, di Haji Wada', haji pertama dan terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini yang menerangkan akan kesempurnaan Islam, sempurnanya nikmat Allah dan keridhaan Allah atas agama Islam ini. Sampai-sampai orang Yahudi berkata kepada Amirul Mukminin, "Lau alaina ma'syaral Yahudi nuzilat lattakhadna dzalika 'idan." Kalaulah ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan turunnya ayat tersebut menjadi hari raya kami, berbangga. Tidak seperti kita lihat Islam sekarang, orang takut, bahkan memakai busana muslim aja malu, tidak percaya diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Islam, dan semua manusia yang lahir di atas Islam.
Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dikeluarkan Muslim di kitab sahihnya, ma min mauludin, tidak pun seorang yang lahir di muka bumi ini, illa yuladu 'alal fitrah, melainkan dilahirkan di atas fitrah Islam. Fa abawah, ayah ibunya lah, yuhawwidanih, menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranih, atau dia seorang Nasrani, au yumajjisani, atau seorang Majusi, penyembah api. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawi hadis ini, membawakan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, fitrah allati fatara nasa 'alaiha, agama Islam, agama fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Islam, agama yang kokoh, penuh dengan hujah-hujah syar'iyyah dan akliyah. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kan tapi banyak orang enggak mengerti tentang Islam. Termasuk satu sekte firqah sesat dalam Islam yang paling membahayakan adalah firqah liberalisme dan firqah pluralisme. Didikan orang-orang orientalis. Orientalis adalah ilmuwan orang-orang barat yang mereka mengkaji tentang negeri timur, maksudnya Islam dan kaum muslimin, untuk mengadakan kekacauan dengan membuat seminar-seminar, menebarkan sesuatu yang ilmiah menurut mereka, penebaran makalah, termasuk dai-dai mereka dari kalangan liberalisme yang disekolahkan di negeri-negeri kafirin, kemudian pulang membawa gelar PhD-nya, doktoral S3 dari negeri mereka, mempelajari Islam, akan tapi bukan maksudnya meninggikan Islam untuk membuat kegoncangan dalam Islam, meragukan Islam, tasykik, keraguan, sebagaimana yang kita lihat dari para tokoh mereka di saat ini khususnya, dan yang telah mati alhamdulillah. Bukan untuk meyakini Islam, tapi meragukan Islam. Di antara barang dagangannya yang paling laris adalah mengatakan semua agama sama, menyamakan Islam dengan agama yang lainnya. Telah membatalkan firman Allah, membatalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita membuka mata kita melihat realita yang ada, atau dikenal dengan zaman sekarang fiqhul waqi', fiqhul waqi', kondisi kaum muslimin, bagaimana kondisi keberadaan agama mereka. Terlebih lagi gencarnya tokoh-tokoh liberalisme untuk menyuarakan kebebasan beragama. Artinya agamamu sama dengan agama di luar sana. Lihatlah bagaimana hasil barang dagangan mereka, diantaranya pernikahan beda agama. Lihat kaum muslimah dinikahi oleh lelaki kafir dengan penghulunya seorang tokoh liberalisme, pluralisme, dengan gelarnya profesor, doktor dan seterusnya. Anugerah dari si kafir, dari si orientalis dan orang-orang bayaran mereka untuk menyuarakan kebebasan beragama dan membatalkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikin hatta wala tankihul
musyrikina hatta yu'minu wa la tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat yang sama, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan kalian menikahi anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik atau orang-orang di luar Islam sampai mereka beriman, laki-laki tersebut. Wala abadun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Kita lihat, saksikan yang di masyarakat. Itu hasil salah satu contoh dagangannya orang liberalisme. Wanita muslimah boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Ijab kabulnya di masjid, nanti doanya di gereja. Ini kejadian. Dan mereka senantiasa membatalkan isi Al-Quran dengan menamakan diri mereka ada ahli ijtihad. Di kampus mereka, di kampus para Madinah di Jakarta sana, mereka menamakan dirinya adalah ahli ijtihad, tapi membatalkan isi Al-Quran, nas Al-Quran. Salah satu tokoh mereka telah mengatakan bahwa poligami itu hukumnya haram, membatalkan nas Al-Quran dalam soal nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Begitulah gayanya orang-orang liberalisme. Dia senantiasa menyuarakan kesamaan agama di atas mimbar-mimbar Islam, di masjid-masjid kaum muslimin, di ceramah-ceramah kaum muslimin. Tapi mereka nggak berani di negeri-negeri atau di mimbar-mimbar orang-orang selain Islam. Dengan katanya mereka keluar dari Islam, kemudian nyatakan agama yang sama di luar Islam sana. Tapi mereka enggak. Ini berbahaya ini. Ini kemunafikan yang Allah abadikan dalam surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin si munafik ini membuat kalian kufur, murtad sebagaimana mereka telah murtad. Maka jadilah kalian sama orang-orang yang murtad. Kalau ada orang Islam, ini konsensus ulama ini. Di kitab fikih mana saja, kecuali fikih lintas agama orang-orang liberal punya. Di kitab fikih mana saja, Bapak fikihnya Syafi'i kah? Hambali kah? Hanafi kah? Maliki kah? Ijma, konsensus. Kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, murtad dalam Islam. Ijma, di fikih mana saja Bapak cari sana. Kan tapi ini diberlakukan di akidahnya orang-orang liberalisme. Ini berbahaya, ini mematikan. Lebih membahayakan dari orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaza bagi mereka apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Di keraknya jahanam. Karena dia berpakaian Islam, berjubah, bertopi, bersurban, berlafazkan Islam, berkulitkan Islam, akan tapi batinnya kufur kepada Islam. Lihat dia mencela berbagai macam syariat Islam. Kemudian senantiasa mengagungkan, mengangkat, membela si minoritas. Seolah-olah Islam telah mengintervensi orang-orang minoritas. Ya pernah Islam. Nabi kita SAW telah bersabda, menampakkan bagaimana tingginya negara agama Islam, tingginya adab Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nabi enggak katakan tetangga muslim, tidak. Si kafir boleh dipukuli, enggak. Tetangga siapa saja. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, Qainuqa, Bani Nadhir. Nabi enggak pernah zalimi mereka. Tapi Nabi enggak pernah ikut bareng perayaan mereka, enggak pernah. Nabi pun enggak pernah mengatakan selamat atas hari raya besarmu, nggak pernah. Berbeda dengan orang liberalisme. Mereka ingin agar sama. Engkau meyakini keyakinan agama mereka. Nah, siapa saja yang punya keyakinan seperti itu sampai menghadap Allah, murtadlah dia.
Dan itu yang diinginkan oleh orang liberalisme. Ini hati-hati. Ini bukan omong kosong. Saudara bisa membaca dan melihat bagaimana tindak tanduk tokoh-tokoh liberalisme di negeri ini khususnya. Orang-orang bayaran. Oleh orang-orang orientalis tadi. Ilmuwan barat yang mencetak pemuda-pemuda Islam, pemudi Islam di negeri mereka, kemudian membawa gelar PhD doktoralnya untuk menyerang Islam. Membuat kekacauan dalam Islam. Dan mereka menduduki tempat-tempat yang sangat berbahaya sekali. Maka jadilah pemuda-pemuda kita berKTP-kan Islam, akan tapi bergaya liberalismenya. Bergaya pluralismenya, bahkan sekulernya nampak sekali. Seolah-olah Islam itu sama dengan yang lainnya. Seolah agama Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran kufur. Hati-hati. Terutama anak kita yang di kampus-kampus. Ajarkan mereka tauhidullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mereka sukses dunianya. Apa artinya sukses dunia? Kalau akhirnya bangkrut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Orang yang akan mendoakan Anda nanti tak kalah mati. Dengan kedua tangannya munajat ke langit, tidak mengatakan semua agama sama. Tidak bersengkrama dengan tokoh-tokoh orang kekufuran, kemusyrikan, tidak. Dia punya keyakinan seperti tidak? Dia meyakini Rabbnya satu. Marabuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Apakah bisa menjawab orang liberal tersebut? Pertanyaan malaikat. Ini harus terbuka mata kita. Ini karena sudah banyak pemahaman seperti ini di masyarakat. Masyarakat kita jauh dari agama. Maka butuh belajar dan belajar. Betapa banyaknya masyarakat kita yang nggak mengerti tentang agamanya. Bahkan baca Al-Quran jadi mereka nggak sanggup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.